Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Franky. Sekarang domisili di Batang. Kalau asal kota kelahiran saya dari Sumatera, tepatnya di daerah Lampung, Palembang gitu, pertengahan. Sebelum kerja di Jawa ini, dari pertama kali lulus sekolah itu, setelah lulus itu kerja dimulai dari sebagai waiter atau pelayan di restoran. Dan itu mungkin berkisar 1 sampai 3 tahun. Terus setelah jadi waiter itu, karena memang passionnya saat itu pengennya kerjanya di dapur, naik lagi sebagai helper di dapur restoran. Dari situ kayaknya kerja di dapur itu asik, seru, dan penuh dengan tantangan. Terus naik sebagai koki atau chef di dapur. Dari hotel bintang 3 sampai hotel bintang 5 di Jakarta. Kalau pengalaman selain di Jakarta, pernah kerja di Qatar itu 2 tahun. Itu juga sama di dapur. Dan mungkin kalau di luar negeri dia skalanya lebih ke internasional. Dan makanannya juga makanan internasional seperti Arabian food, Western food, dan Asian food gitu. Ketika memutuskan untuk pindah di Batang itu pada saat setelah memutuskan untuk memilih wirausaha atau bisnis di bidang makanan. Pertama kali itu dari Sumatera atau dari Jakarta pindah ke Semarang, Jawa Tengah. Itu berbisnis sama, makanan juga, tapi lebih ke makanan Arabian food. Dan setiap bisnis itu pasti ada turun naik grafiknya, nggak selalu lancar dan selalu mulus. Dan saat ini profesi yang digeluti itu sebagai marketing, sales and marketing atau bagian pemasaran. Jadi di bagian pemasaran ini mungkin dari setiap perusahaan-perusahaan kecil, menengah, atau perusahaan besar menginginkan atau membutuhkan yang namanya marketing. Karena sales dan marketing itu bisa secara umum bisa dikatakan adalah ujung tombaknya suatu perusahaan. Karena mereka yang akan menjadi penentu bagaimana produk itu bisa terjual, atau produk itu informasinya bisa sampai ke masyarakat luas. Pada saat ini saya berada di Rotiku. Rotiku ini adalah perusahaan yang sedang berkembang dan sedang populer untuk di masyarakat Batang sendiri. Marketing itu adalah sebuah divisi atau satu divisi yang dia lebih fokus kepada bagaimana cara kita untuk menjalin emosional kepada pelanggan. Dan marketing ini juga adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari sebuah perusahaan. Karena di situ kita bisa menyampaikan berbagai informasi atau product knowledge yang kita punya dan kita sampaikan kepada calon pelanggan atau konsumen. Kalau untuk cerita yang unik, lumayan banyak kesan-kesan yang kita dapatkan selama di lapangan sebagai marketing adalah ketika kita bertemu dengan konsumen. Dan konsumen itu memiliki banyak karakter, konsumen itu memiliki banyak banyak sifat, dan itu setiap konsumen harus memiliki cara pendekatan tersendiri. Karena tidak semua konsumen itu mau diajak bicara, tidak semua konsumen itu bisa diajak diskusi, tidak semua konsumen itu menerima atau welcome dengan marketing yang datang ke tempat mereka, ke kantor-kantor mereka, baik ke rumah, kantor, sekolah, dan lain-lain. Kita harus memahami dulu bagaimana karakter konsumen kita, bagaimana sifat mereka, bagaimana mereka itu welcome atau tidaknya dengan kita, seperti itu. Sebenarnya pada intinya sebagai seorang sales atau marketing itu adalah pada intinya itu kita action dulu. Itu sebenarnya kalau untuk teori, strategi, dan lain sebagainya itu untuk pada tahap awal bisa dikesampingkan, tapi itu sangat penting untuk kedepannya. Dan yang paling penting untuk di tahap awal adalah action atau memberanikan diri, memiliki mental untuk berani menjual atau mengedukasi konsumen bagaimana produk knowledge yang kita punya itu informasinya bisa sampai kepada konsumen dengan tepat, jelas, bisa mendeskripsikan apa produk yang ingin kita jual kepada calon konsumen. Dan pada saat ini kenapa memilih ke bidang sales dan marketing?
Itu alasannya yang lebih tepatnya adalah bagi saya sendiri itu adalah suatu tantangan baru. Tantangan baru yang di situ bisa belajar lebih banyak lagi dan senang dengan bertemu dengan banyak orang. Karena ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita bisa bisa belajar lebih banyak bagaimana tentang memahami karakter orang lain, lebih mengerti, lebih paham apa yang harus kita sampaikan, apa yang tidak harus kita sampaikan. Dan di marketing ini juga ini salah satu cara untuk memperluas relasi kita. Karena ketika kita sudah memutuskan di dunia profesional ataupun dunia bisnis atau dunia pekerja, menjalin relasi itu sangat penting sekali. Karena dengan relasi atau dengan bertambahnya teman, kita bisa memperluas relasi yang kita punya. Paling mendorong atau yang paling mendasar itu adalah mungkin keluarga. Karena orang atau setiap manusia, apalagi kita sebagai laki-laki atau kepala keluarga, pasti ada orang yang ingin kita bahagiakan, terutama anak dan istri, orang tua kita atau saudara terdekat. Menjadi booster atau sebagai penyemangat atau motivasi terbesar untuk kita bisa tetap bertahan, berkarir, sedikit banyaknya mengukir prestasi atau yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Visi misi kedepannya menjalani pekerjaan ini sebaik mungkin. Kita yakin bahwa ketika satu produk atau satu perusahaan, jika dia dari produknya halal, modalnya halal, sistemnya halal, itu yang menjadikan kita tetap berkeyakinan bahwa apa yang kita usahakan saat ini akan bertahan untuk jangka panjang. Karena dengan itu kita bisa memiliki alasan untuk membuat visi dan misi ke depannya. Karena tanpa alasan yang kuat atau tanpa keyakinan yang kuat, tidak akan pernah memiliki visi misi ke depannya. Menurut saya sukses itu adalah hak setiap manusia. Dan hak itu bisa didapatkan jika dia betul-betul dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dan dengan dedikasi yang pastinya untuk bisa mendapatkan sukses tersebut. Dan sukses ini adalah hak masing-masing semua manusia. Dan setiap manusia pasti mempunyai mimpi-mimpi yang besar. Dan untuk mewujudkan mimpi besar itu, kita akan melakukan apapun sebaik mungkin. Karena dengan impian itu tercapai, apapun yang kita inginkan bisa kita lakukan. Ketika kita menjalani kehidupan atau berprofesi di bidang apapun, kita tetap fokus untuk melakukan hal tersebut selagi hal itu adalah suatu kebaikan dan bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Dan jangan pernah malu untuk selalu melakukan yang terbaik. Jangan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang kita anggap positif atau take action. Take action itu penting untuk sebuah langkah awal yang itu bisa merubah setiap langkah untuk kedepannya. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.